Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, apa kabar semuanya? Sehat ya? Mohon maaf suara saya lagi agak kurang baik karena lagi kurang enak badan juga ya. Oke, mau mastiin sebelumnya untuk sebelum masuk kita ke sesi 5, saya mau mastiin untuk nilai SCL teman-teman bisa komen di YouTube ini ya. Nama dan NIM, terus sertakan komentarnya mengenai sesi 5 ini. Nah, jadi teman-teman dapat nilai SCL di sana ya, di keaktifan ya. Jangan lupa nama dan NIM aja. Oke, oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja bahas sesi 5 ini mengenai host jurnal atau mengelola media perusahaan host jurnal. Untuk PPT dan apa namanya file modulnya teman-teman bisa download di e-learning ya, jadi bisa dimiliki sendiri. Oke, langsung aja. eh, nah, jadi sesi 5 ini mengenai mengelola media perusahaan atau host jurnal. Ya, sorry, bukan atau, tapi mengelola media perusahaan, salah satunya host jurnal ya. Di sesi ini kita akan belajar mengenai latar belakang, bentuk, bentuk host jurnal, faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan host jurnal, terus public relation memerlukan media host jurnal, dan juga manajemen penerbitan host jurnal. Nah, Humas itu dapat membantu atau PR ya, dapat membantu dalam pembentukan pengertian dalam komunikasi dan kegiatan perusahaan dalam rangka menanamkan dan memperoleh pengertian, itikat baik, kepercayaan, dan apresiasi masyarakat terhadap perusahaan, khususnya di kalangan masyarakat umum, guna mencapai tujuan perusahaan, mengembangkan itikat baik, dan memperoleh opini publik yang menguntungkan, atau menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dan dari berbagai publik ya. Oke, nah sekarang host jurnal itu apa sih? Host jurnal itu adalah salah satu cara berkomunikasi melalui media cetak. Salah satunya adalah majalah. Ya bisa majalah, bisa brosur, bisa pamflet, apapun itu yang bersifatnya media cetak. Kenapa majalah sering disebut sebagai media yang favorit untuk digunakan perusahaan? Karena majalah itu adalah media internal alternatif untuk bisnis ya. Karena tampilannya menarik, terus juga dapat memuat banyak gambar, foto, berita perusahaan, sehingga mendorong banyak bisnis untuk memilih majalah sebagai media internal mereka daripada pilihan lain. Oke, host jurnal juga dikenal sebagai host organs atau publikasi internal, surat kabar karyawan atau koran karyawan, dan surat kabar perusahaan. Jadi teman-teman nanti jika di perusahaan bekerja gitu ya sebagai pegawai, sebagai staf, sebagai karyawan, jika menemukan majalah internal perusahaan ya itu disebut host jurnal gitu ya. Bagaimana perusahaan menyampaikan kebijakan, berita atau kalender tahunan atau peraturan baru gitu ya atau profil karyawan yang berprestasi misalnya. Apapun itu yang ingin disampaikan itu kan bisa lewat majalah atau koran karyawan gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana cara mengolah host jurnal tadi gitu ya. Nah, humas dapat membantu pembentukan pengertian dalam komunikasi tersebut, gitu ya. Oke, latar belakang host jurnal ya. Humas atau PR membutuhkan penggunaan media dalam penyebaran informasi. Nah, kan si humas ini dia kerja di sebuah perusahaan ya. Bagaimana sih dia bisa menyampaikan sebuah kebijakan dan informasi yang harus diketahui karyawan perusahaan tersebut? Ya salah satunya menggunakan media internal gitu ya, yaitu host jurnal tadi gitu. Karena media internal akan menginformasikan berbagai berita tentang kegiatan perusahaan gitu ya. Nah, biasanya dilaporkan kepada halayak internal atau tertentu dan dipublikasikan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, atau ada yang sebulan sekali, atau yang 6 bulan sekali, itu beda-beda gitu tergantung perusahaannya ya. Dasar upaya memperoleh opini publik yang baik tidak terlepas dari jenis komunikasi yang digunakan, yaitu komunikasi dua arah, two-way communication. Manajemen puncak yang diwakili oleh humas saling berkomunikasi. Oke. Okay. Nah,
Host jurnal ini termasuk dalam kategori publikasi pribadi, yaitu penerbitan untuk lingkaran sendiri, sebagai lawan dari pers komersial. Jadi misalnya, kalau perusahaan motor gitu ya, nah, karyawannya itu akan biasanya akan dapat, atau perusahaan mobil akan dapat majalah internal gitu. Dan itu sebenarnya bukan untuk dikonsumsi masyarakat luas, tapi karyawannya aja gitu ya. Humas yang membutuhkan media host jurnal, proposal penerbitan host jurnal, pengelolaan publikasi host jurnal, mengumpulkan informasi ya, menulis naskah, merancang jurnal, dan mengedit jurnal rumah atau host jurnal ya, bahasa Indonesia-nya kan jurnal rumah gitu ya. Nah, sekarang apa aja sih bentuk-bentuk host jurnal? Pertama, majalah. Buku harian format majalah itu adalah buku harian format majalah internal, biasanya ukuran A4, atau teman-teman yang biasa sering lihat di fotokopi ya, atau misalnya buku-buku A4 itu kan standar banget HVS ya. HVS misalnya kayak Sinar Dunia ataupun apa namanya Sidu gitu ya. Itu A4, nah itu biasanya ukurannya seperti itu, 297 kali 110 mm ya, dari milimeter. Sebagian besar konten terdiri dari kata-kata dan gambar. Proses litografi atau fotografer dapat digunakan untuk mencetak jurnal gitu ya. Itu majalah. Ada juga koran, terlepas dari kemiripannya dengan surat kabar tabloid atau majalah, isinya terutama dari biasa terdiri dari berita dengan beberapa tulisan fitur dan gambar yang disertakan untuk ukuran yang baik. Metode percetakan yang dikenal sebagai offset litho biasanya lebih maju. Di Inggris, teknik web offset itu digunakan oleh mayoritas. Jadi ada majalah, ada koran ya. Seperti yang saya bilang tadi, post jurnal itu bukan hanya majalah, tapi apapun sebagai salah satu cara berkomunikasi perusahaan melalui media cetak, gitu ya. Atau newsletter. Newsletter ada jenis publikasi berkala paling populer dan cukup murah ya. Banyak, pokoknya ada majalah dinding mungkin ya. Jadi apapun itu sih. Ada majalah dinding, ada koran, ada majalah, banyak. Itu bebas sih gimana eh, apa perusahaan ya. Biasanya di halte kereta api kita banyak menemukan majalah dinding. Nah, sekarang bentuk-bentuk host jurnal, kata Frank Jeffkin itu ya dalam Ardianto tahun 2004, 5 bentuk utama ya. Jadi ada host jurnal itu mempunyai 5 bentuk. Yang pertama, the sales bulletin. Sales bulletin adalah sebagai media komunikasi reguler antara seorang sales manager dengan salesnya di lapangan. Terbit secara mingguan biasanya ya. Itu ada yang mungkin 2 mingguan. The newsletter berisi pokok-pokok berita yang diperuntukkan bagi pembaca yang sibuk. Jadi pasti singkat, padat, dan jelas. Karena itu diperuntukkan untuk pembaca yang sibuk. Jadi nggak akan mungkin punya waktu untuk baca yang lama. Jadi beritanya pun singkat, padat, dan jelas gitu ya. The Magazine atau majalah berisikan tulisan berbentuk fitur, artikel, dan gambar. Foto diterbitkan setiap bulan atau 3 bulan. Atau 3 bulan ya, 3 bulan. Atau tabloid newspaper, mirip kayak surat kabar populer, berisikan pokok-pokok berita. Lalu the Wall newspaper, ya biasa dikenal di Indonesia itu majalah dinding. Nah, sekarang faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan jurnal. Nah, pertama readers, pembaca ya. Sebelum menerbitin kita harus tahu dulu siapa yang jadi pembacanya. Apakah mereka bos, karyawan biasa atau apa. Lalu quantity, jumlah eksemplar atau oplak. Ya tentu aja ya jumlah jeda dari jumlah rumah atau jurnal harus sesuai dengan jumlah pelanggan. Misalnya ada pelanggannya 500, karyawan ya nggak akan mungkin nyetak 200 gitu ya. Harus lebih. Maaf. Nah, sekarang ini bukan frekuensi tapi frekuensi ya. Waktu penerbitan. Sorry, frekuensi juga bisa. Sorry, frekuensi ya.
Waktu penerbitan atau edisi dapat diputuskan untuk menerbitkan jurnal rumah dengan waktu penerbitan harian, mingguan, bulanan, bebas ya. Tetapi tidak boleh besar gap karena ini akan menghilangkan periodisitas atau kesinambungan publikasi. Jadi nggak boleh terlalu lama juga sih karena nanti banyak berita yang harusnya tahu sekarang tapi malah diterbitin misalnya 3 bulan atau 6 bulan lagi gitu terlalu lama ya beritanya nanti basi sendiri beritanya. Terus kebijakan redaksi jelas ya. Titel, nama host jurnal biasanya yang harus diperhatikan nama host jurnal dan logo yang disertakan, prosedur percetakan dan style bentuk format ya. Banyak ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, public relation memerlukan media host jurnal. Kenapa PR itu memerlukan media host jurnal? Karena sebagai alat manajemen, alat provokasi karyawan atau campuran keduanya, mengelola jurnal rumah media yang mencerminkan kepentingan. Konten dalam rubrik house jurnal diatur berdasarkan kepentingan perusahaan itu sendiri, ya, menggambarkan dua kepentingan penting, manajemen dan karyawan. Jadi, nah ini ada presentasinya ya. Presentasinya itu 50% manajemen, 50% karyawan, atau 60% manajemen, 40% karyawan, atau 70%, 30% karyawan, dan juga bisa sebaliknya. Jadi, karena di sini ada dalih kepentingan perusahaan, jadi tentu kepentingannya juga tentang perusahaan, tapi memberikan porsi untuk karyawan juga misalnya berita karyawan libur misalnya ya, atau cuti bersama, atau kenaikan gaji, atau insentif, itu kan ranah-ranahnya karyawan. Tapi misalnya yang sebagainya kepentingan perusahaan, misalnya eh, mengenai jam kerja yang baru, atau jadwal masuk yang baru, atau target pemasaran yang baru, atau kebijakan baru, seperti itu ya. Nah, manajemen penerbitan host of journal ya. Ini gimana sih manajemennya? Pertama, proposal dulu penerbitan host journal ya. Lalu majalah penerbitan host journal, pembagian bidang redaksi host journal, perencanaan isi dan rubrikasinya, pengumpulan informasi untuk host journal, menulis naskah untuk host journal. Masih ada nggak? Nah, ada. Desain host journal, penyunting naskah host journal, proses pencetakan host of journal. Jadi ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan dalam memanage penerbitan host jurnal. Host jurnal. Jadi ada proposalnya, ada pembagian bidang redaksinya, ada perencanaan isi dan publikasi, ada pengumpulan informasi, naskah, dan lain-lain. Oke, paling itu aja teman-teman untuk materi kali ini mengenai host of journal ya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa kuisnya dikerjakan. Uh, itu aja paling. Uh, Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa kuisnya dikerjakan seminggu dari sekarang maksimalnya. Dan juga jangan lupa komen untuk keaktifan SCL di YouTube ini. Berikan pendapat Anda mengenai sesi 5 ini mengenai pengelolaan software. Thank you so much. Paling itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.